Pak Bambang. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak Bambang. Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Waduh, ini berita KRI Nanggala ini, Pak. Iya. Tiap hari terus itu. Iya, musibah, Pak. Iya, iya. Saya waktu itu langsung PBA ke itu Laksamana Arya, ke Pak Laksamana Joko Edi juga dan Brigjen Nuri betul. juga, Pak. Ya, itulah. Betul, Pak. Waktu itu sih, waktu saya WA belum diputuskan beliau gugur ya. Iya. Jadi masih saya berharap semoga ditemukan. Oh, ternyata kok sudah akhirnya. Memang ya takdirnya seperti itu. Iya. Iya, semoga inilah. Iya. Semoga segera ditemukan ya, Pak ya, dan semua. Mudah-mudahan, Pak. Ya Allah. Kapal dari Cina kan sudah datang juga. Ya, itu canggih itu, Pak ya. Iya. Tapi apakah memang mungkin, Pak ya, masih ditemukan jasadnya? Udah seminggu kan ya, Pak ya? Ya mungkin, tapi sudah tidak utuh saya kira. Tidak utuh ya. Mungkin masih di dalam badan pesawat yang besarnya itu, Pak ya? Iya, tutup gitu. Ya. Semoga segera ditemukan sehingga keluarga masih dapat
Ya, Bertemu lagi dengan, ya walaupun bertemu dengan jenazah Pak ya, cuman insya Allah itu betul. memberikan sebuah rasa yang berbeda, yang lega gitu kalau ketemu dengan Ya, Pak. anggota keluarganya. Oke, Hmm. monggo Bu Pak Nurul Ihsan atau Pak Ihsan? Baik, Pak. Terima kasih Pak Dekan telah hadir di tengah-tengah kita, Pak Dr. Bambang Suharjo, ya, Bapak Ibu sekalian. Ada ini juga ada Bu Wadek, Pak, ada Bu Dr. Ari Arianti, Bu Ami, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan ya. Di sini sudah hadir 300 partisipan, Pak Bambang. Wah, luar biasa. Ya, Pak Dekan. Baik, izin saya buka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Dr. Abdurrahman Baizal, Bu Wadek, Bu Dr. Ari Ardianti, yang kami hormati semuanya. Terima kasih ini atas kehadirannya, merupakan suatu kehormatan untuk dapat ilmu ya dari ahlinya Pak Dr. Bambang Suharjo dari Disinfolatal ya. Beliau ini sekretaris dinas di TNI AL ya, Disinfolatal, bagi teman-teman mahasiswa. Oh, sudah hadir juga Pak Parman ini. Terima kasih Pak Parman, Pak Dr. Parman Soekarno. Mungkin saya sebelum sambutan dari Pak Dekan, saya izin share mungkin ke teman-teman mahasiswa. Di sini saya punya CV ya, CV dari Pak Bambang. Ya, beliau ini Pak, sudah terlihat mungkin di layar rekan-rekan. Pak Dr. Bambang Suharjo, SSI, MSI, MKOM ini adalah kolonel laut di TNI AL dengan jabatan Sekdis Infolatal ya, Sekretaris Dinas Informasi, saya kurang hafal panjangnya, mohon maaf. Kemudian beliau ini tergabung di organisasi profesional American Society of Naval Engineer ya, dengan pendidikan S1-nya di Matematika UGM, kemudian S2-nya di Statistika ITS, S2 lagi, beliau 2 kali S2 ya, di Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, kemudian S3-nya diselesaikan di Matematika Universitas Negeri Surabaya. Beliau mengikuti banyak kursus, kemudian punya banyak karya, gitu ya, diantaranya buku-buku terkait analisis regresi terapan, kemudian statistika terapan, geometri segitiga bola, manajemen pendidikan bahari, dan terakhir yang terbaru mungkin ini terkait data mining dengan rapid miner. Lebih dari 20 artikel di jurnal nasional maupun internasional dalam bidang matematika aplikasi, statistika, dan data science di keangkatan lautan. Gitu ya. Ini sedikit sekilas tentang profil pembicara kita. Selanjutnya, mungkin tanpa mengurangi waktu kita gitu ya, untuk mengefektifkan waktu, saya mohon izin minta sambutannya dari Pak Dekan. Pak Dekan kita, Pak Dr. Abdurrahman Baizal, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kolonel Laut Dr. Bambang Suharjo, SSI, MSI, CHRMP. Juga yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, Pak Parman Soekarno yang telah hadir, dan Ibu Wakil Dekan, Bu Ari Ardianti, juga Pak Nurul Ihsan selaku Kaur Kemahasiswaan Fakultas Informatika, juga yang saya banggakan semua adik-adik mahasiswa Fakultas Informatika. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih ini Bapak Bambang atas kehadirannya dan kesediaannya untuk melakukan sharing dengan kita dalam kuliah umum tentang bela negara di Fakultas Informatika. Kalau saya tadi lihat CV Pak Bambang ini S1-nya Matematika UGM ya. Angkatan berapa Pak Bambang?
Angkatan 89, Pak. Oh, 89. Saya dulu juga MIPA, Pak, angkatan 93, Pak, MIPA UGM. Oh, iya, 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 iya. Sama kita. Pantesan saya kenal Pak Bambang ini mungkin 1,5 bulan yang lalu ya, tapi kok serasa sudah dekat, mungkin karena ini Pak. Feeling saya kok ini kok dekat ini. Iya, 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 Ya iya. kita satu alma Alhamdulillah. mater gitu Pak ya. Iya, Pak. Dari MIPA UGM, oke Pak. Oke, nanti kita bisa mungkin berkenalan lebih jauh habis ini Pak ya. Iya, Pak. Sekedar Siap, mengenang siap. masa-masa lalu ini. Iya, iya. Ketemu satu alma mater. Ya, oke, terima kasih sekali lagi Pak Bambang atas kesediaannya, dan ini saya sendiri tentu mewakili teman-teman Civitas Akademika terkait dengan musibah KRI 402 Nanggala. Kami mengucapkan belasungkawa, berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga almarhum maupun almarhumah yang mendapatkan musibah ini, kru dari KRI Nanggala 402 mendapatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya, dan semoga juga jenazahnya segera dapat ditemukan. Saya lihat di berita-berita saat ini sudah datang bantuan dari dari Cina, Angkatan Laut Cina. Semoga ini merupakan satu solusi untuk ya semoga dapat mempertemukan keluarga para almarhum ini, walaupun bertemu dengan jenazah, tapi saya kira ini merupakan suatu harapan bagi keluarga dari para almarhum. Mungkin itu dari saya. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua, bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa juga, tentang konsep bela negara yang sebenarnya tentu dari ahlinya langsung, beliau ini Pak Bambang dari Disinfo Lahtal TNI AL. Jadi Disinfo Lahtal itu adalah kalau di sini pusat teknologi informasinya, kalau di sini putihnya putih atau sisfonya dari TNI AL. Jadi ini tentu sangat linear dengan kita semua sebagai orang yang sedang mendalami bidang informatika. Nah, kalau dilihat dari buku-buku bahkan ya yang sudah dihasilkan oleh Pak Bambang ini luar biasa. Tentu kami nanti mungkin akan mengundang lagi mungkin dalam tema yang berbeda Pak. Jadi tema yang terkait dengan tadi ada data science, kemudian rapid miner dan segala macam, ternyata luar biasa Pak. Saya salut begitu Pak. Ternyata sudah banyak buku yang telah dihasilkan di bidang informatika juga. Jadi beliau selain sebagai seorang militer TNI AL, juga beliau sebagai seorang praktisi di bidang informatika tentunya ya. Kita banyak menimba pengalaman dari beliau. Terima kasih Pak Bambang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Dekan. Mungkin karena udah ada hadir Pak Parman dari akademik ini, ada yang ingin disampaikan Pak sebentar, 5 menit. Baik, terima kasih Pak Nurik, Pak Bambang yang kami hormati. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk memberikan sharingnya di acara hari ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, mahasiswa juga Civitas Akademika ya akan semakin meningkat ya dari sisi pemahaman tentang bela negara, kemudian juga yang penting implementasinya ya, bagaimana kecintaan kita terhadap tanah air ya akan semakin meningkat dari hari ke hari di tengah ancaman yang barangkali semakin meningkat ya dari banyak aspek. Sekali lagi atas nama bidang akademik, Pak Bambang, terima kasih atas berkenannya untuk hadir di acara ini. Mangga Pak Nurik. Baik, terima kasih Pak Parman atas sambutannya.
dari kemahasiswaan ada Bu Dr. Ari Ardianti, mungkin Bu izin mohon menyambut. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tidak panjang lebar, mungkin terima kasih saja saya ucapkan langsung kepada Pak Bambang yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya, membantu kami dari fakultas untuk memberikan pemahaman tentang bela negara. Semoga yang disampaikan Pak Bambang bisa memberikan rasa kebangsaan yang semakin kuat di kalangan mahasiswa kami dan nantinya menjadi bekal buat mereka ketika mereka nantinya berkiprah, ya mereka akan selalu ingat dalam melaksanakan tanggung jawabnya itu didasarkan pada rasa cinta tanah air kepada negaranya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Ari. Baik Pak Bambang. Demikian mungkin sambutan dari kami ya dari fakultas. Saya izin mempersilahkan Bapak gitu ya untuk menyampaikan materinya mungkin Pak. Bisa dicoba share screen-nya mungkin Pak. Saya coba dulu share screen. Ya. Sudah bisa kelihatan Pak? Bisa Pak. Ya. Oke, ya. Baik. Saya slideshow. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, mungkin juga ada dosen-dosen yang hadir barangkali, dan juga para mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pada sore hari ini, saya akan membantu mengingatkan kembali kita semua bagaimana pentingnya bela negara, bagaimana pentingnya cinta tanah air bagi generasi muda. Ya, kalau kita tetap berjiwa muda walaupun seumur saya, Pak Dekan, ya mungkin juga kita tetap memiliki rasa itu dan memiliki tanggung jawab cinta tanah air dan bela negara yang harus kita lakukan untuk kepentingan kemasyhuran bangsa dan negara kita. Nah, ini nanti akan saya spesifikkan bagaimana generasi muda IT, apa yang bisa dikontribusikan bagi bangsa dan negara sebagai wujud kesadaran kita kepada tanah air kita dan rasa kita untuk membela negara kita. Yang menjadi agenda mungkin nanti saya tidak akan banyak bicara di keempat hal ini. Setelah ini nanti akan ada diskusi. Jadi tentang kesadaran geografi Indonesia, bagaimana kita bela negara dalam situasi kondisi geografi Indonesia seperti sekarang. Kemudian bagaimana nasionalisme dan bela negara, lalu tantangan di bidang pertahanan dan kemaritiman sebagai arus utama dari geografi Indonesia, dan juga bagaimana kiat-kiat sukses generasi muda, saya sebut generasi Z dan Z, nanti kalau milenial saja mungkin yang lebih muda lagi nggak masuk gitu. Nah, kita Z dan Z dalam kerangka bagaimana kita mencintai tanah air dan membela negara kita pada kondisi kekinian yang tentunya berbeda dengan era-era saya dulu dengan Pak Dekan dan para sesepuh yang ada itu. Saya mulai dengan apa yang disampaikan oleh founding father kita, negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno pada peresmian Institut Angkatan Laut tahun 53. Bunyinya begini, pidato beliau. Saya bacakan, usahakanlah penyempurnaan keadaan-keadaan kita ini dengan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Itu adalah
pesan dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang selalu menjadi acuan dari para prajurit Angkatan Laut yang dididik di sekarang namanya Akademi Angkatan Laut untuk membaktikan dirinya dalam kerangka pembelaan kepada negara kita, menjunjung tinggi kedaulatan dan kemasyhuran negara kita. Itu menjadi acuan utama, selalu didengung-dengungkan terus. Saya kira generasi muda yang lain juga perlu mengingat kembali seperti ini. Cek sejarah mengingat kembali bahwa sebetulnya sudah diingatkan oleh Presiden Soekarno bahwa kita sebagai bangsa yang memiliki kekayaan lautan yang jauh lebih daripada negara lain sudah selayaknya, sudah semestinya menjadi bangsa pelaut yang kesibukannya di laut itu akan bisa menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan yang sebentar. Dia memerlukan satu proses yang panjang. Tetapi tidak bisa berhenti. Kita harus ke sana. Karena apa boleh buat, kita dilahirkan di Indonesia dengan kondisi geografi lautan seperti itu. Kondisi geografi lautan seperti ini. Kalau kita lihat, nanti mungkin kalau ada yang ngecek di internet kok beda, bukan 17.499 pulau kita miliki. Itulah keunikan Indonesia. Hari ini 17.499, sebentar kemudian bisa bertambah, sebentar kemudian bisa berkurang karena pulau bisa timbul dan tenggelam. Nah, seperti itu. Kita sekitar 17.499 sampai dengan 17.508. Jadi ada sekitar 9 pulau yang bisa disebut atau tidak disebut pulau. Karena memang unik sekali Indonesia. Coba kita lihat geografi ini. Panjang pantainya lebih dari 80.000 kilo. Kemudian luas lautan hampir 6 juta kilometer persegi. Luas daratan hanya tidak sampai 3 juta kilometer persegi. Jadi tentunya hampir sekitar sepertiganya wilayah Indonesia itu daratan. Yang 2/3 adalah lautan. Oleh karena itu, tentunya kita harus bisa mengoptimalkan anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia berupa kekayaan lautan itu. Peranan kita akan sangat dituntut untuk mengoptimalkan kekayaan alam yang sudah diberikan Tuhan di lautan. Mari kita lihat seperti apa potensinya. Kalau kita lihat angka-angka ini, luar biasa potensi kita. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih berada di negara yang belum bisa disebut sebagai negara maju, belum bisa disebut sebagai negara kaya. Potensi kemaritiman kita di perikanan saja 32 miliar dolar. Ini dari CTI datanya. Kemudian 56 miliar untuk potensi kekayaan pesisir alami. Bioteknologinya 40. Kemudian ini potensi lestari ya. Wisata bahari 2 miliar. Kemudian pengembangan transportasi laut bisa segini, 20 miliar. Kalau kita total, potensi perekonomian dari lautan kita itu bisa sampai 36.000 triliun sampai dengan 60.000 triliun. Jadi bisa kita bayangkan kalau APBN kita hari ini hanya 2.000 triliun. Gitu ya. Maka sejatinya itu jauh lebih rendah daripada nilai potensi ekonomi kelautan kita. Kalau hari ini kita juga mendapati banyak pengangguran, potensi pekerjaan di sektor kelautan juga sangat besar, sampai 40 juta. Menyerap 40 juta tenaga kerja. Jadi sebetulnya sungguh besar sekali. Namun demikian, itu kekayaan potensial yang masih menjadi tantangan. Tantangan itu harus terus-menerus diupayakan pencapaiannya. Tidak bisa dalam waktu sebentar. Waktunya terus-menerus harus kita upayakan. Sampai pada suatu saat kita bisa menjadi betul-betul negara maritim yang disegani. Karena kekayaan seperti ini. Dan kita akan menjadi negara yang kaya dan negara superpower di muka bumi.
Nah, kemudian saya jadi teringat begitu kemarin diminta untuk mengisi acara ini, sharing di Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2014. Pak Joko Widodo ketika dilantik jadi presiden mencoba mengingat kembali, dan memang tantangannya sangat besar. Beliau sangat sadar di situ. Coba pidato beliau waktu dilantik jadi presiden ke-7. Saya ingatkan kembali pada adik-adik sekalian. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Persis seperti dua hal yang kita sampaikan tadi. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Viva Jaya Mahe. Di laut justru kita jaya. Sebagaimana semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama. Amin. Nah, itu. Sadar sepenuhnya beliau bahwa tidak cukup hanya 1 periode, 2 periode, tetapi ini adalah proses panjang. Proses panjang dari generasi ke generasi untuk mewujudkan bahwa laut kita yang kaya dianugerahkan oleh Tuhan itu bisa menjadikan kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera. Nah, itu tanggung jawab kita semua untuk berada dalam garda yang di depan dalam pencapaian itu. Kemudian mulai jalan, kita lihat sejarah dan sampai dengan kekinian, pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara maritim itu sejatinya sudah dimulai. Pada saat pertama kali waktu Presiden Soekarno memproklamasikan Indonesia, itu wilayahnya adalah pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Kemudian Insinyur Juanda yang amat sangat berjasa mendeklarasikan namanya Deklarasi Juanda tahun 57 ini, yang kemudian berkembang menjadi undang-undang tentang perairan, itu yang bisa menyatukan. Jadi wilayah kita menjadi lebih luas dari yang diproklamasikan dulu pertama kali oleh Presiden Soekarno. Itu kemudian ternyata ketika dibawa di konvensi di Jenewa tahun 58, itu bisa menjadi cikal bakal untuk konvensi hukum laut internasional UNCLOS 82. Itulah yang sekarang dipedomani oleh seluruh negara dalam wilayah-wilayah dan hubungan antar negara melalui laut. Nah, kita dituntut untuk bisa menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran bagi pengguna laut kita, dan kita juga memiliki hak berdaulat maupun hak untuk mengelola laut. Nah, itu sangat penting. Kita semua harus ada di sana. Di sana ada yang bisa kita kembangkan untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita mesti menjadi negara yang bervisi maritim. Sebagai penggerak utama bagi negara yang bervisi maritim dan andalan di bidang ekonomi itu adalah kekuatan armada sipil dan militer yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Itulah aktivitas kemaritiman. Dengan pilar-pilarnya seperti ini. Budayanya mesti budaya maritim, sumber daya lautnya, infrastruktur konektivitas maritimnya, diplomasi dan pertahanan maritim. Nanti akan kita coba ke sana bagaimana kita berkontribusi yang seluas-luasnya di bidang itu melalui bidang kita. Lalu generasi muda peranannya bagaimana? Generasi muda peranannya di mana? Untuk mewujudkan kejayaan bangsa dan negara tadi. Ada satu
ungkapan yang sangat penting dari panutan bangsa Indonesia dan terutama panutan TNI, nasionalisme tertinggi yang pernah disampaikan. Tetapi relevansinya tentunya kita implementasikan dalam bentuk kekinian. Katanya Bapak Jenderal Besar Sudirman seperti ini, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Ini. Jadi badanku, jasadku itu tetaplah haruslah merah putih di situ. Itu seorang pemuda, Jenderal Besar Sudirman, seorang pemuda umur 36 tahun menjadi Jenderal Besar. Jadi saya kira ketika seumuran para mahasiswa, umur-umur 20, beliau adalah pemimpin di tingkatnya. Nah, kemudian dengan nasionalisme yang tinggi menjadi prajurit, mengabdikan diri sepenuhnya menjadi prajurit dan membela merah putih di sana. Dan ini betul-betul menjadi acuan kita dari seluruh TNI dan harapan kita juga menjadi acuan dari generasi muda untuk terus-menerus mengabdikan diri sepenuhnya bagi kejayaan bangsa dan negara melalui bidangnya. Nah, kalau mahasiswa mungkin kalau kita lihat ini, nah ini atlet lari 100 meter, ini pemenang Olimpiade. Nah ini yang di UN ini membela Indonesia ketika dapat serangan dari Vanuatu itu seorang diplomat muda kita. Kita perlu sangat bangga dengan mereka, tapi kita juga perlu mengecek diri kita, apa kita sudah berada pada titik bagaimana kita memberi kontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara. Ini saya ambil dari sebuah situs, saya lupa menuliskan sumbernya, Nasionalisme Mahasiswa Indonesia, kata dia gitu. Ini ada kata-kata yang bagus, makanya saya ambil. Nasionalisme adalah ketika saya bermimpi, ketika saya belajar, ketika saya beraksi, ketika saya percaya, ketika saya buktikan, dan ketika saya cinta untuk Indonesia. Nah, segalanya bisa kita kontribusikan. Ketika kita sedang belajar, bisa kita kontribusikan. Materi-materi yang kita pelajari, kita nanti bisa terapkan begini untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang sangat penting, bagaimana kita tetap mampu mengaktualisasikan dalam setiap kegiatan kita nanti, dikontribusikan untuk kepentingan negara. Nah, kemudian kita lihat generasi muda terpelajar yang lagi pada kuliah gitu. Seperti ini situasinya, sesuai bidang masing-masing. Hendaknya tentunya diupayakan terus-menerus. Ini upaya long term gitu ya, upaya jangka yang panjang. Bagaimana kita bisa memiliki kesadaran bela negara sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu penting bagi para generasi muda. Tidak hanya bagaimana kita belajar, bagaimana kita bersosialisasi sambil belajar, tapi sembari itu kita tetap memperteguh rasa cinta kita kepada negara yang sudah dianugerahkan Tuhan, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang sangat kaya kita. Dan untungnya itu potensial yang besar sekali. Itulah ruang-ruang, itulah peluang-peluang bagaimana kita nanti bisa bertumbuh untuk mengelola kekayaan Tuhan, kekayaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk kesejahteraan dan kemasyhuran kita. Nah, untuk itu tadi, maka diperlukan internalisasi kesadaran bagi generasi muda terpelajar tadi. Bagaimana prosesnya? Membela negara itu merupakan benteng atau cara bagi negara dalam menyelamatkan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Nah, untuk itu perlu dibelajarkan. Proses pembelajarannya kepada para mahasiswa bisa berbentuk kurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler secara luas sebagai pendidikan yang menekankan penguatan karakter kebangsaan di manapun, karena
kurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler. Jadi kurikuler tentunya di pendidikan bela negara kalau ada materi, ada mata kuliahnya, ekstrakurikuler, tambahannya kokurikuler adalah diikutkan inherent dalam setiap materi pelajaran. Bisa disisipkan. Mungkin minta tolong Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa coba dipadukan. Ketika itu terpadu, kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, maka itu sejatinya proses internalisasi bisa menjadi holistik, proses internalisasi bisa menjadi utuh untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa kita untuk sadar ke pembelaan kepada negara kita. Pembelajaran bela negara itu sendiri karena dia membangun tradisi, etos kerja dan nilai-nilai luhur sebagai landasan pengembangan intelektualitas dan profesionalitas. Sehingga tentunya tadi proses-proses tadi yang merupakan internalisasi tadi, hendaklah ini yang diinternalisasikan. Itu ya, tradisi, etos kerja, nilai-nilai luhur dalam setiap pengembangan intelektualitas dan profesionalitas. Itu penting sekali. Maka kemarin terakhir mungkin kalau para mahasiswa mengikuti Badan Riset Nasional yang barusan diresmikan, itu akan amat sangat diupayakan untuk dijiwai oleh nilai-nilai ini. Sehingga riset-riset kita nanti akan menjadi sebuah riset-riset yang kemanfaatannya semakin nyata, semakin tinggi bagi kepentingan bangsa dan negara. Membentuk sikap, mental, dan perilaku yang memiliki semangat patriotisme sesuai peran dan profesi setiap warga negara. Itu targetnya setelah ini tadi. Setelah para mahasiswa kita semua bahu-membahu menggunakan model kurikuler, ekstra maupun kokurikulernya untuk menanamkan, untuk menginternalisasikan mulai dari tradisi, etos kerja, dan nilai-nilai luhur tadi untuk membentuk sikap mental dan perilaku yang memiliki semangat patriotisme. Dimanapun, apapun yang menjadi tugas kita. Sehingga terinternalisasi. Sebagai long term proses akhirnya menjadi. Internalize itu bisa terwujud dalam diri kita. Gitu. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini yang penting sekali untuk tetap kita tanamkan kepada diri kita dan pada tentunya lingkungan persekitaran kita. Nah, kemudian kita lihat generasi muda ada di sini. Kalau kita membahas era, ada di sini di era industri sekarang. Tandanya semua serba digitalisasi, semua serba otomasi, semua menggunakan pola-polanya, tools-toolsnya, kemudian alat-alatnya, Internet of Things, ada network, ada segala macam, semuanya sudah digital, semua mudah, semuanya berbasis teknologi informasi yang sekarang kita semua ada di situ. Nah, tantangannya bagi mahasiswa teknologi informasi di bidang pertahanan dan kemaritiman akan sangat banyak. Coba kita lihat. Ini saya tantang adik-adik sekalian untuk berkontribusi di situ. Itu bentuk wujud dari kita memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Saya kira semua tahu barusan itu ya masih hangat gitu, ada musibah yang sangat besar tadi seperti disampaikan Bapak Dekan tadi. Kita kehilangan salah satu kapal andalan kita, kapal selam andalan kita, itu kapal selam terbaik yang kita miliki. Ada tentunya pemikiran dari kita semua sebagai orang IT. Perlu dikembangkan underwater vehicle-nya yang autonomous. Perlu dikembangkan untuk mendukung tugas-tugas kapal selam tadi. Di samping tentunya juga untuk mendukung tugas-tugas lainnya, bagaimana kita mengelola kekayaan bawah laut kita. Bisa untuk riset, bisa untuk kegiatan macam-macam. Gitu. Jadi ini ada tantangan yang besar sekali. Bagaimana kita bisa mengembangkan autonomous underwater vehicle ini. Gitu. Ini salah satu cara bagaimana kita untuk berkontribusi di bidang ini.
Dan mungkin saya informasikan, kebetulan kalau mungkin juga sudah pada ngelihat di YouTube gitu ya, Direktur PT PAL yang baru Pak Jenot, beliau juga salah satu ahli di Autonomous Underwater Vehicle. Jadi saya kira, dan beliau memadukan itu menggunakan apa neural network gitu di sana. Saya kira itu tentunya kita akan mendapatkan partner yang bagus. Dunia industri juga mulai berpikir ke sana. Nah, kita juga berpikir ke sana. Saya kira para mahasiswa akan ada yang tertarik mendalami seperti itu. Tidak banyak, tetapi ini justru manfaatnya sangat banyak. Tidak banyak yang ke sana. Belum banyak yang ke sana, tapi justru akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa kalau ada yang mengembangkan ke sana. Drone kita lihat juga hampir secara sama. Kekayaan kita yang luar biasa, baik yang ada di lautan, di permukaan laut maupun di daratan, itu ternyata banyak membutuhkan drone. Drone untuk militer, kalau untuk militer sangat jelas. Bagaimana drone itu bisa digunakan untuk maritime patrol gitu, untuk patroli maritim itu akan sangat cepat, efektif, efisien, gitu ya. Kemudian akurat, murah. Jadi betul-betul semuanya hanya keuntungan saja yang kita peroleh, nyaris tidak ada kerugian apa-apa. Gitu. Saya kira ini adalah tantangan yang lain. Para mahasiswa sekalian, oh saya benar pengen mengembangkan yang begini. Kalau kita lihat drone, bagaimana kalau drone itu kameranya itu bisa ngelihat di daerah-daerah penangkapan ikan tidak legal. Nah, itu bagaimana itu kemudian data bisa terkirim secara langsung, kemudian bagaimana itu bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan bagi pengamanan di lautan kita. Atau justru sebaliknya juga, misalnya ada bencana, bagaimana bisa digunakan untuk membantu untuk mengatasi bencana. Atau yang lain juga, bagaimana bisa melihat potensi yang lebih detail di mana di tempat itu kita juga sulit untuk mendapatkan informasi tentang itu. Yang berbahaya, di tebing-tebing yang berbahaya, drone akan bisa sangat berperan. Jadi tidak hanya di bidang militer, tetapi di bidang-bidang untuk mengoptimalisasikan pengelolaan kekayaan alam yang kita miliki, kita punya peluang untuk mengembangkan di sana. Kita punya peluang untuk berkontribusi di sana. Para mahasiswa sekalian, ini bisa menjadi wujud bagaimana rasa cinta kita kepada bangsa dan negara ketika kita bisa berkontribusi sesuai bidang kita di sana. Ini yang sekarang juga berkembang di negara-negara lain, di negara-negara maju, ya. Unmanned system, jadi sistemnya sudah tidak menggunakan manusia, menggunakan robot untuk kendaraan-kendaraan tempur. Sudah mulai berkembang sangat pesat, gitu, mulai berkembang sangat pesat. Jadi unmanned vehicle-nya sudah sangat pesat, termasuk unmanned untuk yang di darat maupun di laut. Jadi contohnya angkatan laut Amerika itu sudah menghasilkan sebuah kapal perang berlayar dari Hawaii sampai ke kawasan Monterey di Pasifik dengan sukses. Jadi artinya mereka sudah mulai berkembang ke sana. Negara-negara maju sudah ke sana. Ini tantangan bagi kita. Kemudian, nah ini kita sedikit masuk ke tempat saya gitu. Saya kira secara sama ini dengan melihat di sisi info TNI AL, mungkin para mahasiswa terinspirasi secara yang lebih besar gitu. Jadi aplikasinya pada waktu itu banyak sekali. Aplikasinya kita banyak, setiap hal kita punya aplikasi. Nah, kemudian diintegrasikan, mulai sedikit-sedikit diintegrasikan.
setiap kelompok diintegrasikan. Sistem informasi perencanaan dan anggaran keuangan, operasi, intelijen, personal, logistik, maupun potensi maritim. Nah, ternyata dengan berkembangnya teknologi, kita ternyata memiliki kemampuan, kita memiliki peluang juga, kita juga memiliki wahana untuk mengintegrasikan itu sesuai dengan kebutuhan kemiliteran kita, baik untuk mempersiapkan sumber daya manusia, untuk mempersiapkan logistik, kemudian menyiapkan operasi. Targetnya menyiapkan operasi. Itu tentunya dengan solusi big data memungkinkan. Walaupun sampai dengan saat ini belum sepenuhnya. Beberapa bagian kita sedang berproses ke sana. Artificial intelligence kita juga sudah mulai coba kita masukkan di sana, coba kita gabungkan di sana. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa diselesaikan. Nah, seperti itu. Di bidang-bidang pertahanan yang lain, angkatan darat, angkatan udara, mungkin juga di kepolisian, saya kira juga teman-teman mahasiswa sudah mulai bisa melihat itu bagaimana pengamanan dan penjagaan untuk ketertiban di masyarakat sudah mulai menggunakan kamera-kamera dipasang di mana-mana, mulai diintegrasikan. Jadi semuanya arahnya sudah menuju ke penggunaan teknologi yang semakin masif untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Para mahasiswa bisa berkontribusi di bidang-bidang itu sebagai wujud bagaimana kita mencintai tanah air dan bangsa kita. Nah, kemudian kalau untuk ketahanan wilayah ini saya tunjukkan supaya para mahasiswa nanti punya inspirasi yang lebih luas, kemudian punya ekspektasi yang lebih luas. Oh, saya bisa begini, saya bisa berkontribusi begini. Nah, ini misalnya kita di pangkalan-pangkalan untuk wilayah tentunya ada kondisi geografi, demografi, sosial budaya, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, di sana di ujung tombaknya pangkalan itu ada, kalau angkatan darat namanya Babinsa gitu ya, kalau di kita namanya Babin Potmar. Nah, itu sedang kita kembangkan. Mereka nanti ini sudah mulai, ini sudah mulai, mereka bisa mengupdate informasi seputaran demografi, sosial budaya, sumber daya alam, sumber daya lain, dan lain-lainnya sesuai dengan format laporan yang kita berikan, itu secara berjenjang, nanti kemudian verifikasi di tingkat lanal, kemudian masuk ke armada, akhirnya nanti menjadi sebuah informasi ketahanan wilayah kita yang selengkap-lengkapnya. Gitu. Satuan komando wilayahnya daily updated gitu. Jadi setiap hari mereka akan memberikan informasi sesuai format yang diberikan, akan secara otomatis bisa kita gunakan sebagai updating untuk ketahanan wilayah secara nasional di bidang kemaritiman tentunya. Nah, Angkatan Darat juga secara serupa. Nah, saya kira nanti bisa menginspirasi mahasiswa, oh saya bisa begini, saya bisa tambah begini, saya bisa lengkapi begini. Akhirnya bisa menjadi sebuah kontribusi yang sistematis dan akan sangat harmoni kontribusi yang diberikan oleh para mahasiswa dengan apa yang dilakukan oleh TNI untuk kepentingan ketahanan kita. Nah, ini saya sampaikan juga, kita memiliki sebuah sistem Command and Control Management System, di mana di situ kita memiliki beberapa stasiun pantai, dan juga ini sebetulnya gambarnya kurang ya, yang dari satelit untuk menerima data-data yang dipancarkan oleh kapal-kapal, karena setiap kapal yang berlayar sesuai dengan aturan UNCLOS tadi, 1982 yang saya sampaikan depan tadi, itu harus menyalakan Automatic Identification System. Sehingga bisa
bisa terpantau keberadaan itu. Jadi lalu lintas di seluruh lautan Indonesia dan di dunia itu akan terpantau. Nah, oleh karena itu bisa menjadi banyak hal di situ. Dari situ kita bisa mengembangkan banyak sekali. Misalnya, kita bisa melihat anomalinya bahwa ada kapal-kapal yang tidak menyalakan AIS-nya tadi, Automatic Identification System, nggak dinyalakan. Itu kadang-kadang berpotensi melakukan tindak pidana, berpotensi melakukan pelanggaran kedaulatan, pelanggaran hukum. Nah, itu bisa kita pantau. Nah, oleh karena itu, kalau itu dikembangkan nanti menjadi sebuah sistem yang cerdas gitu ya, sistem yang cerdas nanti bisa ngasih alertness. Oh, ini ada kapal yang begini. Oh, kapal ini dulu juga sudah melakukan begini pada tanggal sekian. Nah, sekarang juga melakukan ini. Nah, kemungkinan besar dia akan melakukan begini. Kemungkinan besar dia akan bergerak ke sana dan melakukan pelanggaran hukum dan kedaulatan di sana. Nah, seperti itu. Itu tantangan-tantangan berikutnya. Saya kira banyak hal dari sini akan menginspirasi. Oh, bisa dikembangkan begini. Coba kalau itu digabung dengan data dari drone tadi. Coba kalau itu digabung dengan data-data dari kamera long range, kamera yang bisa dipasang di stasiun-stasiun pantai. Nanti akan nampak itu long range kamera yang jaraknya di atas 5 kilo akan bisa melihat aktivitas kapal. Ternyata kapal A itu adalah kapal yang tadi terindikasi melakukan kejahatan, melakukan aktivitas ilegal di laut misalnya. Nah, itu dia. Jadi ketika komprehensivitas dari seluruh sistem informasi bisa dipadukan, kita mendapati sebuah big data yang tentunya akan bisa memberi alasan yang kuat bagi kita pada sistem cerdas kita, memberi alasan yang kuat pada sistem cerdas kita untuk meyakini bahwa kapal A itu melakukan kejahatan di laut, misalnya gitu. Jadi banyak sekali. Berikutnya misalnya yang seperti ini, Ship Trajectories for Sea Transportation Security. Nah, kita bisa mengembangkan trajektorinya berdasarkan tadi. Kayak apa trajektorinya, maka kemudian kita bisa forecast trajektorinya akan seperti apa. Nah, dari situ akan bisa membantu untuk pengamanan lautan kita. Ini masih potensial, belum menjadi kenyataan di Indonesia. Itu ya. Terus kemudian infrastruktur jaringan, ya. Jadi ini peluang bagi para mahasiswa, kita semua orang IT untuk berkontribusi. Jadi saya ceritakan sedikit ya dapur kami. Jadi ketika kita melakukan Vicon begini, itu kita pakai server kita sendiri Viconnya. Itu saja banyak yang mau ngintip itu dari negara-negara lain itu. Kita Vicon, sistem Vicon kita itu banyak yang mau ngintip, mau pengen masuk. Nah, itu sistem keamanan yang harus kita kembangkan. Nah, seperti itu. Berbeda dengan yang umum, mungkin di dunia pendidikan secara umum nggak ada masalah dilihat siapapun. Tapi ketika kita ada meeting, maka kemudian banyak hal yang rahasia di situ harus dalam sistem jaringan yang tertutup kita. Itu pun banyak sekali yang akan mencoba untuk menerobosnya. Ini juga tantangan tersendiri yang mendalami di bidang cyber security maupun keamanan jaringan secara umum maupun keamanan sistem informasi. Nah, kemudian yang berikutnya, ada problem berikutnya. Para mahasiswa sekalian bisa berkontribusi juga di sana. Infrastruktur jaringan dukungan operasi di laut. Sampai dengan saat ini, ketika kapal kita sedang berlatih seperti ini, seperti kemarin ketika terjadi bencana itu, kapal sedang berlatih secara keseluruhan, ada puluhan kapal sedang berlatih gitu ya. Komunikasi video conference-nya ketika agak dekat dengan pantai menggunakan GSM masih bisa gitu ya. Tapi begitu ke dalam sulit sekali. Menggunakan VSAT-nya Telkom masih bermasalah, belum berhasil. Telkom juga belum berhasil untuk memfasilitasi Vicon dengan baik gitu sampai dengan hari ini. Saya sudah berkomunikasi dengan direktur operasionalnya di Telkom, Pak Sabarudin ya. Nah, sampai dengan saat ini masih kesulitan. Walaupun VSAT-nya dengan
dengan kecepatan yang besar, ternyata masih kesulitan pula untuk digunakan mendukung Vicon tertutup di kapal-kapal kita ketika beroperasi. Ini tantangan yang besar mahasiswa sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara ada di depan mata untuk diberi kontribusi. Kemudian di bidang kemaritiman, para mahasiswa sekalian, banyak sekali sustainable fisheries, bagaimana kita penangkapan ikan yang lebih sustain gitu ya. Kemudian sustainable aquaculture, kemudian perubahan iklim, jasa kelautan, kemandirian pangan dan bahan baku industri, kajian kewilayahan dan geopolitik, usaha dan sistem bisnis dan trading. Nah, ini biasanya banyak tertarik di sini. Poverty reduction dan pemberdayaan masyarakat itu menggunakan pengembangan dari sistem yang sudah kita kembangkan tadi, seperti itu bisa jauh lebih masif. Inovasi-inovasi teknologi lainnya, kemudian konservasi dan mitigasi. Itu juga menjadi ruang-ruang bagi para mahasiswa untuk bisa berkontribusi sebagai wujud rasa cintanya kepada bangsa dan negara. Pemodelan gelombang juga menjadi penting. Ya, jadi kalau kemarin ada ahli gelombang yang mengatakan ada internal wave yang terjadi, ada gelombang internal di bawah itu yang tidak terkendali, yang besar sekali, yang menarik kapal selam ke bawah itu ya, misalnya itu adalah kemungkinan yang bisa dikontribusi oleh kita bekerja sama dengan orang-orang kelautan tentunya untuk membuat pemodelan dan memforecast keadaan-keadaan di lautan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan kita tidak bisa mengelak bahwa laut itu adalah bagian dari kita. Kita lahir di situ. Termasuk juga di antaranya gelombang-gelombang maupun suhu cuaca dan sebagainya. Itu tantangan yang besar juga bagi kita semua. Karena kita tidak bisa mengelak, kita lahir di Indonesia, kita besar di sini, dan kita memang akan mati di sini juga nanti pada saatnya. Kita mesti bisa mengoptimalkan yang dianugerahkan Tuhan tadi sebagai wujud kita mencintai tanah air yang dianugerahkan tadi. Potensi perikanan sudah ada yang membuat seperti ini misalnya. Laut Nusantara. Ini banyak di sini fitur-fiturnya. Para mahasiswa bisa melihat, para mahasiswa bisa mengembangkan, para mahasiswa bisa menjadi lebih jauh berkontribusi di situ. Bagaimana membantu para nelayan untuk bisa lebih mampu untuk mengelola kekayaan laut yang dengan perikanannya yang sangat besar di Indonesia ini. Gitu. Ini baru sebagian kecil, masih banyak lagi yang lain yang bisa membantu. Ada daerah penangkapan ikan di mana pada hari itu muncul, kemudian lapor tangkap, gelombang perairan, informasi angin, harga ikan pelabuhan, BBM, kemudian informasi pelabuhan, cuaca, nama-nama ikan dan sebagainya. Ada chatting juga. Nah, para mahasiswa bisa mencoba hal lainnya, bisa mengembangkan, bisa mengoptimalkan. Itu wujud dari bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita. Nah, berikutnya paling tidak para mahasiswa sekalian, sebagai mahasiswa IT, paling tidak hati-hati dan bijak kita dalam langkah, terutama di sosial media. Sekarang betul-betul, jadi tolong hati-hati di situ. Di sana banyak yang berkata rasis, banyak fitnah, cacian, kebencian, hoax, provokasi. Maka kemudian hati-hati dengan yang kamu tulis. Akan lebih bagus kalau sudahlah, tidak perlu pakai sara-saran gitu ya. Jangan ikut terpancing menyebarkan kebencian gitu. Kalau ada konflik sara, jangan disebarkan. Itu kadang-kadang juga hanya permainan yang sebetulnya asal-usulnya tidak jelas. Gitu ya. Tidak usah menggunakan identitas sara. Ambil inisiatif untuk mendinginkan suasana. Fakta sering bercampur dengan fiksi, maka kita harus lebih pandai untuk melihat, lebih jernih untuk melihat.
hindari olok-olok sara, perbanyak postingan yang menyejukkan gitu ya. Nah, kalau kamu menemukan provokator, laporkan ke yang berwajib. Itu yang minimal yang bisa dilakukan oleh generasi muda kekinian. Yang minimal itu yang bisa dilakukan. Lebih-lebihnya seperti tantangan-tantangan yang coba saya ungkap dari bidang kemaritiman dan keangkatan lautan tadi. Militer secara umum pasti juga akan banyak. Nanti bisa kita diskusikan. Nah, lalu bagaimana generasi Z dan Z itu sebagai agen perubahan di era sekarang itu perlu membuat sikap gitu ya. Nah, zaman kini pemuda sebagai agen perubahan, sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang bergerak terus-menerus itu. Ya. Kalau banyak yang pesimis di media sosial, banjiri dengan optimisme. Kalau banyak yang tidak percaya diri, banjiri dengan keyakinan tinggi. Maka mahasiswa menjadi agen perubahan, generasi muda menjadi agen perubahan, sebagai orang yang penuh energi, sebagai orang yang dinamis, akan mampu mewarnai kehidupan kita menjadi lebih energik, lebih enak, lebih optimis, dan kita lebih bahagia dalam menghadapi kehidupan. Terus karakteristiknya bagaimana? Ya jelas, visinya jernih dan gigih. Mahasiswa itu, generasi muda itu, zaman kini itu mesti jernih dan gigih. Kritis dan analitis. Hubungannya juga kuat, banyak sosial media. Tinggal bagaimana kita memilih, bagaimana kita memilah, bagaimana kita memposisikan. Penuh inovasi jelas. Mahasiswa sekarang, generasi muda sekarang banyak sekali ide-ide segarnya. Gitu. Thinking out of the box juga sangat banyak. Saya sangat bahagia melihat mahasiswa generasi muda seperti itu. Ide-idenya segar, pemikirannya kreatif, syarat akan pengetahuan dan jelas melek teknologi. Itu mahasiswa generasi muda masa kini seperti itu. Nah, agar kita bisa nanti ke depan kita lihat ciri-cirinya lagi. Bahwa kini lebih banyak industri startup. 80% startup berawal dari modal kecil. Nah, keberanian pemuda menghasilkan terobosan, itu penting di situ. Kita ngelihat ini semua. Generasi muda yang tampil di sini. Nah, teroboslah di luar itu, mengembangkan di situ, melengkapi itu, kemudian tentunya bisa menjadi kontribusi yang besar. Road to success-nya seperti ini. Jadi supaya tantangannya sudah tahu para mahasiswa, kita mesti bagaimana supaya kita bisa lebih memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, maka kita mesti memberi kontribusi. Zaman sekarang memberi kontribusi. Zaman dulu berperang, sekarang mengisi kemerdekaan setelah merdeka dengan sesuai bidang kita, sesuai bidang garapan kita, sesuai bidang keahlian kita. Nah, syarat-syaratnya generasi kini Z dan Z tadi saya menyebutnya milenial, mungkin tidak terlalu tepat, milenial dulu hanya Z saja, nanti Z kita masukkan. Para mahasiswa sekalian digital minded sudah pasti. Para mahasiswa sekalian inovatif sudah pasti. Para mahasiswa sekalian memiliki jiwa entrepreneur. Oh, begini, mau usaha begini bisa, dibeginikan bisa. Itulah entrepreneur gitu. Nah, dari syarat ini saya mengamati, saya melihat generasi muda ada semua di situ. Syaratnya dipenuhi semua di situ. Oleh karena itu, tadi ada tantangan bagaimana kita mengkontribusikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita memiliki syarat ini. Maka tinggal dilaksanakan. Laksanakan saja. Minimal ketemu yang tadi. Minimal bermedsos tidak wajar, tapi bermedsos secara wajar, secara beradab, secara normal, secara enak, tidak mengganggu, tidak merugikan. Itu minimal banget itu. Tapi itu bukan mahasiswa Unikom kan gitu ya. Nah, mahasiswa Unikom pasti jauh lebih dari itu, pasti jauh di atas itu.
untuk jauh di atas itu ada beberapa hal yang penting. Coba kita lihat. Mari disetting goal-nya. Oh, saya akan begini. Saya sebagai mahasiswa akan berkontribusi begini caranya. Saya akan membuat aplikasi yang bermanfaat bagi pertahanan negara. Saya akan berkontribusi membuat aplikasi untuk tadi misalnya, pengaturan lalu lintas laut yang demikian padat. Ada puluhan ribu kapal itu setiap hari lewat di Indonesia. Nah, saya ingin itu tidak terjadi kecelakaan. Saya ingin itu kapal-kapal itu kalau melepas jangkarnya itu tidak nyangkut di kabelnya Telkom, tidak nyangkut di kabelnya Pertamina yang ditanam di laut misalnya gitu. Nah, itu dia. Itu dia. Silakan di set goal-nya masing-masing. Karena setting goal akan memberi direksi, memberi arah, give direction gitu. Provide challenge, jadi akan menghasilkan tantangan-tantangan. Oh, sana. Saya akan melangkah ke sana, membuat para mahasiswa fokus ke situ. Tidak kiri kanan, tidak akan banyak melakukan kegiatan yang tidak positif. Energize ya, akan memberi energi, akan memberi kekuatan, dan akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang tidak standar. Pemikiran-pemikiran yang lebih dari itu, yang lebih dari biasanya. Gitu. Jadi ketika kita men-setting goal, tolong dimulai. Yang sudah punya dikuatkan, yang belum punya sejak saat ini di-setting goal-nya. Di-setting goal-nya supaya bisa lebih jelas apa yang akan dicapai, akan diraih gitu ya. Kemudian tantangannya akan kelihatan, kita punya energi di sana, mumpung generasi muda itu pasti energinya kuat, powernya kuat, kita bisa berpikir lebih jauh, berpikir lebih luas, akhirnya kita mampu untuk menggapai itu setahap demi setahap. Yang pertama setting goal. Setelah kita setting goal, kita harus percaya bahwa kita bisa. Jadi untuk menghasilkan keberhasilan, kita harus percaya bahwa kita bisa. Nah, setelah kita setting goal, nanti kita percaya bahwa kita bisa mencapainya. Kita bisa dihasilkan arah-arah yang jelas untuk mencapai itu. Untuk kita bisa berkontribusi kepada kejayaan bangsa dan negara di situ. Lalu fokus. Setelah kita setting, kemudian kita percaya bahwa kita bisa mencapainya, kita fokus untuk mencapai itu. Kunci sukses adalah memfokuskan pikiran sadar kita pada sesuatu yang kita hasratkan, bukan pada sesuatu yang kita takutkan. Nah, gitu ya. Oh, nanti jangan-jangan sulit. Tidak ada jangan-jangan sulit. Asik gitu. Ada tantangan di situ gitu. Jadi diubah, jangan-jangan sulitnya diubah jadi ada tantangan, asik. Kita bisa mencapainya dengan bagus gitu. Kita bisa berkeringat, kita bisa mandi keringat untuk mencapai. Nah, itu yang kita fokuskan pikiran sadar kita pada sesuatu yang ingin kita raih tadi, bukan pada sesuatu yang kita takut untuk mendapatkannya. Gitu. Nah, setelah itu fokus, kemudian networking, jalin dengan teman-teman, dengan kolega, dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, generasi muda lainnya, mungkin di negara lainnya. Sekarang betapa mudahnya jaringan sosial media itu untuk membuat pertemanan. Ya, karena networking itu akan selalu membantu bagaimana kita meng-create sesuatu, bagaimana kita mengikuti rencana yang sudah kita buat, kemudian bagaimana kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi dari umumnya, out of the box gitu ya, menghasilkan pencapaian dari apa yang sudah kita settingkan goal itu untuk diraih. Nah, selanjutnya, sukses itu bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi sejatinya kebahagiaan itu adalah kunci sukses itu sendiri. Jika kamu menyukai apa yang kamu kerjakan, maka kamu akan berhasil. Jadi para mahasiswa sekalian, sudah masuk sebagai mahasiswa IT, sudah masuk sebagai bangsa Indonesia, generasi muda bangsa Indonesia. Jadi maka kunci keberhasilan kita adalah bagaimana kita mencintai bangsa Indonesia, kita mencintai pekerjaan kita,
kita mencintai dunia IT kita untuk bisa kita kontribusikan di sana. Itu ya. Tadi sudah mulai di tahapan-tahapannya tadi. Kita buat setting goal-nya, kita yakini, kemudian kita buat jejaring, maka kemudian kita bisa dengan bahagia mengikuti setiap tahapan itu. Dan tentunya jangan kita mudah putus asa. Jadi kelemahan terbesar itu adalah ketika kita give up, gitu ya. Maka kemudian jangan sampai itu. Setiap kita jatuh harus bangun lagi. Setiap kita jatuh harus bangkit lagi. Gitu. Apapun yang terjadi di dunia luar, apapun yang terjadi dengan sosial media yang demikian hiruk pikuknya, banyak sekali di sana, ada cacian, ada cemoohan, ada sara, ada fitnah, ada hoax. Tapi luruslah, teruslah berupaya untuk memberi kontribusi yang positif, setidak-tidaknya tidak ikut di dalam itu. Tapi syukur-syukur kita bisa berkontribusi membuat kesejukan, kita bisa berkontribusi untuk membuat kedamaian, kebersamaan, dan kesatuan. Selanjutnya kita berkontribusi sesuai keahlian kita untuk kepentingan kita, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Maka kemudian rahasia untuk mendapatkan itu semua, untuk mencapai itu semua, itu ya, untuk mencapai itu semua, bagaimana kita bisa berkontribusi bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara adalah kita terakhir harus memulai. Mulailah dari sekarang, getting started. Mulailah dari sekarang, dari sedikit, dari diri sendiri. Sekian dan terima kasih, maka para mahasiswa akan mendapatkan kesuksesan. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Bambang ya atas nasihatnya yang luar biasa sekali ini ya. Tadi saya mencatat bahwa ada amanat gitu ya Pak ya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai pemuda bisa memberikan kontribusi dengan menjadi agen perubahan gitu ya, agen perubahan apapun bidangnya, memberikan kontribusi bagi Ibu Pertiwi ini. Ya. Baik, Mangga, mungkin kita lanjut ke diskusi teman-teman mahasiswa. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan, di sini hadir guru kita semua gitu ya, yang paling paham, paling tahu gitu ya terkait bela negara. Bila ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung saja open mic mungkin. Kalau mic-nya berfungsi ya. Boleh. Ada Gilang tadi ingin bertanya. Halo, tes. Mangga, ya. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Maulana Yusuf. Saya dari EFX 43 Gabungan. Saya ingin bertanya di informatika dengan, ya? Ya benar. Saya ingin tertarik gitu ya terkait dengan yang bisnis dalam hal kemaritiman maupun kelautan gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada substansi ataupun jalan dari pemerintah yang menyediakan jalur-jalur agar kita mahasiswa bisa mendapatkan data-data yang diperlukan, terutama juga dalam hal bisnisnya, apakah ada dari pemerintah yang sudah membuat sebuah komunitas atau apa gitu yang sifatnya memang diperuntukkan untuk kita mahasiswa bergabung di situ untuk bisa memberikan sebuah solusi terkait dengan masalah yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak itu lumayan banyak sekali, bahkan sangat banyak gitu. Baik dari segi komunikasi, IoT, dan bisnis lainnya gitu Pak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Andi Maulana Yusuf dari informatika ya. Mungkin Pak Bambang bisa komentar untuk menjawab pertanyaan Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Andi Maulana Yusuf ya tadi ya.
Saya sangat Iya, Pak. bahagia dan generasi muda seperti ini punya semangat yang sangat kuat gitu ya. Bagaimana kita bisa memberi kontribusi bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui bidang kemaritiman dengan potensi yang demikian besar gitu ya. Nah, bisnis di bidang kemaritiman adalah bisnis yang sangat luas gitu ya. Di segala lini sejatinya kemaritiman ada gitu ya. Termasuk bisnis yang sekarang lagi banyak gunakan gitu, banyak digunakan. Produk-produk kita bisa banyak keluar negeri, produk luar negeri banyak masuk ke kita, itu sejatinya juga melakukan proses-proses bisnis, itu adalah salah satu bagiannya. Nah, kemudian jalur-jalur yang diperlukan. Nah, sekarang jalur-jalur yang diperlukan. Yang pertama tentunya tadi saya sangat percaya bahwa generasi muda itu memiliki tadi bagaimana insting digitalnya yang tinggi. Satu. Kemudian yang kedua, jiwa inovasinya yang tinggi juga. Nah, itu bisa ditemukan sendiri. Tetapi paling tidak menemukan sendiri pasti sudah yakin saya bisa crawling data kemana-mana, mudah, pintar itu mahasiswa gitu. Nah, paling tidak jalur-jalurnya diantaranya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu banyak memberi ruang ke sana, gitu, ruang untuk pengembangan. Termasuk di kita di Angkatan Laut itu ada Dinas Potensi Maritim. Salah satu kedinasannya adalah Dinas Potensi Maritim. Kita 2-3 bulan yang lalu kita tidak tahu, mungkin para mahasiswa di sini ada yang ikut enggak, itu kita menyelenggarakan lomba untuk pengembangan aplikasi, pengembangan sistem ya untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan potensi maritim kita. Nah, itu kemarin salah satu hadir, Pak. juara. Ada ya hadir. Ada ya. Nah, ya, kemarin dari universitas. Salah satu juaranya pakai drone itu. Kemudian yang berikutnya yang juara kedua kemarin kalau tidak salah itu dia mengembangkan aplikasi masyarakat yang menjadi masyarakat penggerak. Nah, masyarakat penggerak itu diberi ruang untuk berkontribusi. Oh, di sana ada sekolah yang roboh kena tsunami. Sana ada sekolah yang karena terkikis ada bangunan masjid misalnya yang karena terkikis oleh erosi sehingga dia bisa terganggu kegiatan ibadahnya dan sebagainya. Itu kemarin yang nomor 2 itu bagus sekali juga. Saya kira peluang untuk itu ada. Jadi di Angkatan Laut sendiri ada Dinas Potensi Maritim, akan banyak nanti bisa berkontribusi melalui jalur itu gitu. Nanti kalau mau tentunya bisa saya bantu untuk mengarah ke sana. Tapi yang di kementerian sendiri juga ada Kementerian PDT sama Kementerian KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu 2 itu yang akan membantu. Tapi untuk organisasi Kadin jelas. Kemudian yang di bidang kepelautan juga ada. Tapi itu organisasi bisnis. Saya kira untuk mengambil data ke sana juga tidak ada persoalan. Saya 3 tahun yang lalu pernah penelitian ngambil data di situ. Memang ada juga anak-anak muda, beberapa anak muda, cuman saya kebetulan nggak nanya itu ada mahasiswa mana itu yang melakukan penelitian di situ. Gitu. Organisasi pelaut umum itu, organisasi pelaut umum dia, bukan pelaut angkatan laut. Jadi itu fasilitas dan kemungkinannya untuk bisa berkembang bersama. Gitu, Mas. Iya, Pak. Kira-kira jawaban saya, luar Mas. biasa jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih udah paham. Ya, terima kasih, Mas Andi. Ya. Terima kasih, Pak Bambang.
Ini ada yang berikutnya dari Gilang, cukup panjang nih di kolom chat Pak, tapi Ya, mungkin Gilang bisa open mic ini, silahkan disampaikan secara langsung saja. Iya. Atau saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gilang. Saya gimana mulai ya? Pertama, saya ngikutin beberapa berita pemerintah. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya tanyain seputar dengan negara maritim ini. Saya melihat berita itu kan tadi apalagi dijelaskan kalau negara Indonesia itu negara maritim yang sangat besar dan kaya. Tanpa kita sadari, dia juga menjadi rumah bagi 2,7 juta nelayan di Indonesia. Tapi berdasarkan kenyataannya, realitinya, bahwa mayoritas nelayan itu berada di bawah garis kemiskinan. Sudah berapa tahun, berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, tapi nasib nelayan kita itu tidak pernah berubah, meskipun pemerintahnya silih berganti. Padahal banyak kita lihat apabila pemerintah ada kampanye, pemilu gitu, pasti sasaran utamanya itu adalah nelayan. Tapi ya gitu, janjinya itu hanya sekedar janji. Buktinya gitu, pemerintah sebagai otoritas berwenang, beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan itu Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap bibit benur, bibit udang katanya. Belum lagi fishing yang hampir setiap tahun itu kerugiannya itu sampai 30 sampai 40 triliun. Jadi sebenarnya yang mau saya tanyain di sini itu sebenarnya apa sih langkah nyata dari si otoritas dari pemerintah ini untuk memperbaiki nasib si nelayan gitu. Baru yang kedua itu implementasi dari modernisasi alat pengawasan ini gimana sih? Soalnya kan sebagaimana kita tahu, sebagaimana yang dijelaskan tadi itu, dananya itu pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Apalagi kalau dalam proyek-proyek besar itu permasalahan utamanya pasti korupsi gitu. Itu aja sih Pak. Langsung? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas siapa tadi? Gilang Pak. Oh Mas Gilang, ya terima kasih, luar biasa. Saya juga sangat bahagia melihat mahasiswa kritis seperti ini. Sungguh merupakan aset yang sangat besar ya, aset sangat besar agar itu terus menerus dijaga kekritisannya. Gitu. Kembali ke yang disampaikan tadi, betul sekali bahwa problem yang sangat besar di kita sampai dengan saat ini adalah kemiskinan. Tetapi kembali lagi, saya sangat percaya generasi muda itu adalah generasi yang optimistik. Seperti saya ceritakan ciri-ciri generasi milenial tadi, optimistik gitu. Kita optimistik. Kalau kita lihat, sejatinya negara kita itu sangat maju dibandingkan dengan sebelum merdeka. Ketika kita merdeka 60 tahun yang lalu, banyak negara ketika merdeka, kemudian 60 tahun kemudian kemajuannya itu kalau digambar garisnya gitu ya, gambar garis, regresi gitu ya, gambar garis. Itu hanya gradiennya itu hanya 5%. Kita sejatinya sudah sampai dengan tinggi gradiennya itu. Tetapi memang masih kurang karena ngelihatnya ke negara maju. Nah, itu satu gitu ya. Jadi negara kita berjalan sangat baik untuk ukuran sebuah negara yang sebesar ini, serumit ini gitu. Sebesar ini dan serumit ini. Saya sudah ke banyak negara, ke ASEAN sudah beberapa negara, kemudian ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Pakistan mungkin. Nah, saya tetap merasa negara ini adalah anugerah Tuhan. Banyak sekali hebatnya negara kita. Banyak sekali hebatnya negara kita. Ini saya membantu Gilang dan para mahasiswa yang lain untuk kita tumbuhkan positivisme gitu. Ketika saya ke Pakistan, di Islamabad itu, di jalan-jalan itu, orang biasa itu memegang senjata di situ, laras panjang.
megang senjata. Saya mau keluar ke jalan nggak boleh itu sama militer Pakistan. Pak, jangan ke jalan. Bapak kalau mau ke jalan sama saya. Nggak bisa, Bapak sendiri. Itu di ibu kota negara, Pakistan. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat, oh Singapura maju sekali. Ya dia sangat kecil. Sangat kecil. Wilayahnya sangat kecil. Ya wajar kalau bisa mengelola dengan baik wilayah sana. Kita sangat luas. Majemuk sekali. Rumit sekali. Gitu ya. Rumit sekali. Tapi kita bisa bertumbuh. Kita tetap menyatu. Negara kita tidak terpecah itu, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Negara kita masih menjadi sebuah negara kesatuan. Ini yang patut kita syukuri supaya kita memulai dengan syukur, kita memulai dengan optimisme yang tinggi. Ada problem, yes, saya sangat setuju. Ada problem di dalam pengelolaan bagaimana mengentaskan kemiskinan itu di misalnya nelayan, kemiskinan nelayan. Sudah ada upaya, tapi nelayan kita juga sangat banyak. Upaya kita juga sangat terbatas. Dana yang ada ke situ sangat terbatas. Itu sangat terbatas. Oleh karena itu, upayanya katakanlah belum optimal, baiklah gitu ya, belum optimal. Kita dorong. Kita jangan mengandalkan birokrasi itu untuk mengelola itu saja. Mari kita berperan. Mari kita berperan gitu di bidang kita. Tadi ada aplikasi yang bagus, dibantu nelayan dengan aplikasi itu, gitu ya. Dibantu nelayan dengan bagaimana mereka belajar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk bisa sekurang-kurangnya bertahan dalam waktu 12 bulan setahun, karena dia hanya bisa melaut 3 bulan dalam waktu 1 tahun, melaut optimal, melaut biasa 6 bulan, 3 bulan diantaranya tidak mampu. Nah, kita bisa berperan di situ. Bagaimana membuat produk-produk mereka menjadi produk yang bisa dijual. Saya kebetulan pernah masuk ke kawasan itu, masuk ke sana untuk mencoba membantu sesuai dengan kemampuan saya. Tapi saya kira kalau kontribusi itu bisa lebih masif dari kita, itu akan bagus. Oh, dijual online, cara menjualnya begini, bikin kerupuk ikan, bikin kerupuk udang, bikin ini. Itu mereka diperlukan seperti itu, dan pemerintah sejatinya juga sudah mengerjakan itu. Tetapi kembali lagi ternyata konsistensi itu diperlukan, satu. Kemudian harus ada yang terus-menerus ada di situ. Terus-menerus ada di situ. Nah, Kementerian Kelautan kalau kita lihat di setiap kabupaten gitu ya, orangnya juga sangat sedikit. Potensinya juga sangat sedikit. Jurusan kelautan juga sangat sedikit. Jurusan pengelolaan sumber daya laut juga sangat sedikit di Indonesia. Nah, dari bidang teknologi informasi mari kita berperan. Saya sangat ingin adik-adik tampil di sana. Ya, tampil di sana itu. Itu peluang kita. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sebuah sistem besar, kebetulan saya pernah kursus sistem di Amerika, ketika ada kelemahan di satu hal, itu sejatinya peluang kita untuk tampil dan menutup kelemahan itu dan menjadikan sistem itu berjalan dengan baik. Itu yang sangat penting di situ. Adik-adik dituntut, saya dituntut, kita semua dituntut. Mari kita memberi kontribusi di situ tadi. Bagaimana mereka bisa jualan dengan sangat baik? Gitu. Jualan dengan sangat baik, tidak hanya kerupuk yang tidak terkemas. Waktu itu saya ngajari ngemas. Betul-betul saya di Tuban itu waktu itu. Saya ke Tuban, setiap minggu saya datang ke sana gitu terus. Kemudian saya di Madura. Saya ngajar di Madura. Ngajar di SMA di Madura. Angkatan Laut pangkat mayor saya waktu itu. Saya berangkat hari Jumat jam 3. Jam 3 pagi saya berangkat itu dari rumah saya di Gresik itu. Nyebrang laut, nyebrang selat Madura itu belum ada jembatan, belum boleh dipakai umum waktu itu, atau dipakai pun hanya mobil angkutan umum gitu ya. Saya nyebrang di situ naik angkot saya naik angkot ke sana gitu. 2 jam kemudian akhirnya sampai ke wilayah, kemudian masuk lagi
Jam 8 saya ngajar di situ. Sesuai bidang saya ngajar matematik di sana. Kita bisa berkontribusi. Mari, gitu. Mari. Dan itu tidak akan hilang. Sampai sekarang masih komunikasi itu para mahasiswa saya gitu. Sekarang sudah ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai gitu, masih komunikasi, masih nge-WA saya. Kita bisa sesuai keahlian adik hilang dan lain-lain. Pasti di bidang teknologi informasi sekarang peluangnya lebar sekali. Saya tadi mencoba membuka dari bidang kemiliteran dan bidang-bidang lain. Itu. Nanti bisa diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Oh, saya punya ide seperti ini gitu. Atau bahkan kita bisa menggunakan dana-dana yang lain, pengabdian masyarakat masih bisa. Para dosen pasti akan membantu ke sana. Jadi kesimpulannya, pertama, kita optimistik bahwa kita sebetulnya sedang berkembang dengan sangat baik. Tetapi masih banyak problem, yes gitu ya. Nah, kita atasi bersama. Kemudian kita bisa berkontribusi melalui bidang keahlian kita. Kita tidak bisa hanya menggunakan kata-kata, yang terbaik adalah slide saya tadi, maka kita memulai dari sekarang, dari kecil, dari diri sendiri. Nah, itu. Kemudian yang di pemerintahan tentunya kita fungsi kontrol untuk tetap memastikan bahwa semuanya akan bisa lebih baik. Tentunya corruption akan bisa diturunkan menggunakan mekanisme-mekanisme yang secara legal bisa kita lakukan. Sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat kita punya peran untuk fungsi kontrol di sana. Itu kira-kira jawabannya, Mas Nurul. Baik, Pak Bambang. Terima kasih atas ujangan yang bermakna sekali ya. Teman-teman mahasiswa, monggo mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan satu pertanyaan lagi atau dua. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Oh, monggo. Siapa nih? Nafa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pak Khairi dari IF 4 Nasional. Saya cukup tertarik, Pak, dengan materi kali ini tentang Information Data Processing Service. Saya ingin bertanya gitu. Kalau misal Pak saya punya skenario gitu Pak. Sebagai contoh kan Indonesia itu merupakan negara maritim yang berarti hampir seluruh pulaunya ditutupi lingkari oleh pulau laut Pak ya. Nah misalnya Pak kalau tiba-tiba ada negara Amerika Pak menyerang dari arah timur Pak. Mungkin dengan pesawat yang cukup terkenal Lockheed Martin F-22 Raptor atau F-117 yang merupakan bomber Pak, kan dia tuh merupakan pesawat yang tipe stealth Pak. Bagaimana cara Indonesia untuk menangani pesawat tersebut Pak? Kan dia itu masuk kategori stealth yang artinya pesawat yang sulit untuk dideteksi Pak oleh radar gitu Pak. Kira-kira Pak sistem mekanisme Indonesia untuk mendeteksi pesawat itu dan butuh berapa waktu Pak untuk Indonesia mengambil tindakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad Dafa. Saya langsung aja ya. Iya. Pertanyaannya sangat berbobot gitu ya di bidang teknologi informasi. Baik, saya akan sangat bahagia dan terus-menerus akan saya bahagia melihat antusias dan kemajuan para mahasiswa sekalian. Sampai dengan saat ini ya, kita memiliki peralatan-peralatan yang mencukupi kalau yang untuk deteksi udara satu. Kemudian yang kedua, deteksi udara untuk radar baik itu yang berbayar maupun yang atas kerjasama dengan negara-negara lain kita juga memiliki. Jadi artinya bahwa deteksi udara terhadap pesawat-pesawat baik komersial maupun pesawat-pesawat sipil itu, pesawat-pesawat komersial maupun pesawat-pesawat militer itu bisa dilakukan dengan sangat baik.
Sebagai contoh beberapa saat yang lalu ada pesawat udara yang melintas di utara Pulau Jawa, gitu, dari suatu negara, gitu, negara lain. Nah, tentunya tidak melalui mekanisme yang semestinya. Kemudian Angkatan Udara kita juga mendeteksi berdasarkan data radar kita bisa deteksi. Oh, ada pesawat udara yang melintas ini tidak ada dalam dalam data. Loh, ini pesawat udara apa ini? Pesawat udara ini jelas dengan kecepatan segitu itu adalah pesawat militer. Gitu. Oleh karena itu langsung terbang dari Madiun, langsung terbang untuk memberitahu supaya komunikasinya bisa lebih dekat, gitu ya, memberitahu bahwa Anda telah melakukan penerbangan tidak legal di wilayah Indonesia. Gitu. Nah, baik, saya melakukan penerbangan di wilayah, kata pesawat itu, saya melakukan penerbangan di wilayah yang bebas menggunakan tradisional PET, gitu ya, jalur tradisional, kata mereka. Itu memang dulu jalur tradisional, utara Jawa itu jalur tradisional ke barat itu. Tapi dengan UNCLOS 82 tadi yang saya ceritakan tadi, itu menjadi bukan jalur tradisional. Jalur tradisional itu kalau dari utara ke selatan saja yang diizinkan oleh Indonesia dan sesuai dengan kesepakatan internasional. Nah, oleh karena itu kita katakan bahwa kita menganut kesepakatan yang dituangkan dalam UNCLOS 82 oleh PBB itu, maka kita tidak menganut jalur tradisional dari kiri ke kanan. Nah, kita beritahu bahwa Anda melakukan pelanggaran ini, gitu ya. Kemudian mereka kembali. Nah, itu dia. Itu adalah satu bentuk mekanisme tindakan cepat. Nah, itu ada, seperti saya cerita tadi, ada radar yang kita sendiri pasang dan ada radar yang kita bekerja sama dengan negara lain. Memang sangat mahal untuk mendapatkan itu. Termasuk yang di laut, saya cerita, termasuk yang di laut. Yang di laut juga kita radar yang dari satelit. Radar yang dari satelit itu mampu mendeteksi tentunya near real time, almost all wilayah Indonesia gitu. Kita juga pasang radar-radar yang di stasiun-stasiun untuk terestrial. Nah, itu semua untuk mendapatkan data yang keakuratannya sangat tinggi. Kalau yang dari terestrial sangat tinggi, yang tidak tertangkap oleh satelit, karena satelit kan lewat saja. Begitu lewat tentunya ada yang lewatan, gitu ya. Maka yang di terestrial itu kita pasang juga. Namun demikian sampai dengan saat ini kita kebutuhan kita untuk memasang terestrial mungkin sekitar, kalau saya hitung itu sekitar di atas 150 gitu, 150 titik. Tapi kita sekarang memang belum sampai ke situ. Jadi setiap tahun paling hanya tambah berapa. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 5 tahunan lagi mungkin bisa sampai tercover seluruh wilayah Indonesia, seluruh pantai tadi, sehingga kita bisa sempurna mendapatkan data tentang keberadaan vehicle baik di lautan maupun seperti yang di udara tadi. Kalau di udara mungkin yang gratisan juga sudah ada lumayan, itu radar misalnya itu lumayan. Tapi Angkatan Udara kita juga punya radar sendiri tambahannya, kita juga bekerja sama dengan negara lain untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Nah, sehingga dari situ dipadukan. Ketika dipadukan, triangulasi data, kita bisa menghasilkan kesimpulan yang jauh lebih sempurna. Itu kira-kira untuk proses mendapatkan datanya, nanti tinggal pengelolaan, sebagaimana saya cerita, itu adalah bagian kita untuk mengelola data-data itu. Gitu, Mas Nur. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Dava ya atas pertanyaannya. Apa ini? Baik Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa dititipkan ke kami gitu ya. Nanti ke kemahasiswaan, ke saya atau ke Ibu Ami,
nanti bisa kami catat dan kami sampaikan ke Pak Bambang mungkin ya Pak Bambang. Ya, saya tunggu nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin nanti bisa pilih, saya bisa jawab beberapa hari gitu nanti supaya lebih komprehensif, bisa membantu nanti untuk kepentingan mahasiswa ke depan dalam rangka melakukan penelitian atau pengembangan diskusi yang lain. Betul sekali Pak. Ya. Jadi terima kasih nih Pak nasihat-nasihatnya luar biasa sekali gitu ya. Ternyata saya jadi terbuka matanya gitu ya bahwa dari bidang yang kita pelajari gitu ya, dari informatika, dari TIK gitu ya, ternyata kita bisa memberikan kontribusi gitu ya, kontribusi nyata untuk NKRI ini gitu ya, terutama di bidang maritim gitu ya Pak ya. Ya karena nama negara kita ini Indonesia gitu Pak ya, dari kata archipelago ya, negara kepulauan, negara maritim ya. Jadi memang sudah tertuliskan di dalam nama kita gitu ya, dalam darah daging kita bahwa kita ini adalah bangsa pelaut sebetulnya. Gitu teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman lakukan gitu ya, ingat bahwa kontribusi ini itu adalah untuk Ibu Pertiwi gitu ya, untuk Indonesia. Semoga perkuliahan hari ini bisa memberikan memberikan jalan gitu ya, membuka pengetahuan sehingga teman-teman bisa lebih cinta lagi terhadap tanah air dan lebih terbayang lagi gitu ya, apa sebenarnya kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai agent of change di masa yang akan datang. Oke, teman-teman izin on cam mungkin bagi yang ada kameranya, kita mau foto-foto bareng bareng Pak Bambang gitu ya, Pak Dr. Bambang. Kita foto bareng nih buat kenang-kenangan. Luar biasa sekali nih Pak, hadir 300 mahasiswa Pak. 300 mahasiswa Universitas Telkom, dan ini masih nggak cukup Pak. Masih ada yang minta, saya bisa nonton di mana ini katanya. Ya bisa di YouTube nggak apa-apa. Ya bisa Pak, nanti kita sharekan di YouTube juga sebagian, tapi tidak bisa live ini, mohon maaf, mungkin secara tidak live. Gitu ya. Ini ada rekan saya, ada Ken dan Bu Ami. Bu Ami mungkin bisa dipimpin untuk foto bersama, gimana Bu? Enggak, Bapak punten izin untuk mengambil gambar. Ada 12 gambar ya, screenshot ya. Ada 12 layar ini Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Layar pertama ya, 1, 2, 3. Cheers teman-teman. Layar kedua. Layar kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya. Layar ketiga masih banyak. Apa-apa. Kalau Layar di kelas ini Pak. Oh iya. Auditorium nggak cukup ini Pak. Oh iya. Layar keempat. Layar kelima. Masih banyak. Bentar Pak, masih belum ada yang on cam ini. Layar kelima. Oh ya, dilanjut aja Bu. Layar ke-6. Oh, panjang ya. Layar ke-7. Ke-8. Panjang. Apa-apa, lanjut terus. Satu layar nih berapa nih? 1, 2, 3. Ke-10.
11. Ke-12. Untuk sesi foto sudah selesai, Pak. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Bu Ami. Baik, Pak Bambang. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, Pak. Ada sertifikat ya. Oh iya. Di era new normal ini, Pak, penyerahan sertifikatnya juga jadi online, Pak. Oh gitu ya. Mungkin yang offline-nya nanti dikirim surat, Pak Bambang. Ini saya sharekan, Pak. Saya sharekan layarnya. Iya. Ini saya sharekan layar saya. Ini ada sedikit kenang-kenangan mungkin, Pak. Sertifikat dari kami. Ucapan terima kasih kepada Pak Dr. Bambang Soeharjo, SSI MSI, ya, CHRMP, yang telah menjadi narasumber, Pak, dalam kuliah bela negara siang hari ini dengan tema terkait generasi muda IT, ya, serta kesadaran cinta tanah air dan bela negara. Ya. Terima kasih sekali, Pak. Kami serahkan, Pak, ini sertifikatnya. Oh iya. Terima kasih. Ya, sedikit kenang-kenangan gitu, Pak. Mungkin nanti setelah ini izin komunikasi lagi terkait administrasi, Pak. Ada beberapa yang perlu ditandatangani. Demikian, teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya, gitu ya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Dekan ini hadir sampai akhir, sama Pak Arman. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang juga. Ya, Pak. Bu Ari ada juga hadir. Mudah-mudahan kedepannya komunikasi ini tetap terus terjalin ya Pak. Kita bisa berkolaborasi kembali gitu ya dalam banyak hal gitu ya, dalam pendidikan, penelitian, tidak hanya di forum di sore hari ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ini ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, yang bisa kita amalkan sampai nanti gitu ya. Demikian, mungkin izin saya tutup semuanya. Terima kasih Pak Bambang. Nanti komunikasi Pak lagi kita Pak Bambang. Ya Pak, ya. Teman-teman mahasiswa semuanya ya, terima kasih atas kehadirannya mengikuti sampai akhir. Jangan lupa untuk buat resume mungkin pesan-pesan terhadap kuliah hari ini gitu ya, apa yang telah kalian pelajari ya, apa yang kalian maknai di sore hari ini. Izin saya tutup Pak Bambang, Pak Dekan, rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, yuk. Monggo teman-teman jangan lupa presensi ya. Sebelum live, jangan lupa presensi ya. Ya, silahkan. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Yang di awal, Pak? Atau yang ya, ada yang baru? Sama yang saya share sama Bu Ami. Sama aja deh, ya. Oh, sama aja. Ya. Kalau udah ngisi ya udah berarti. Oke ya, tinggal 67, 66. Atur nuhun Bu Ami sudah mengorganize ini ya. Udah sore di sana ya, udah gelap, saya nggak bisa lihat keluar nih. Nggak kerasa ngabuburit ini ya. Iya Pak, macet-macetan aja. Pulang. Macet Mi, pulang ke arah sana jam segini. Lumayan Pak, macet banget. Oh, ya hati-hati ya tuh. Mangga tuh, pilih mau live. Iya Pak. Biar nanti saya disable recordingnya.
Ini langsung N aja ya Pak ya? N aja ya? Ya, N aja mungkin Kami. Ya, Bapak Mi izin ya pamit. Ya, mangga. Assalamualaikum. Nanti rekamannya Mi jangan lupa untuk diproses. Oh iya. Ya. Atur nuhun, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.